Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Insyaallah di video kali ini kita akan membahas hukum-hukum puasa, yang mana kita tahu bahwa di dalam Islam secara sederhananya ada 5 hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah, puasa ini bisa masuk ke dalam salah satu dari 4 hukum. Jadi bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram. Nggak ada istilah puasa mubah, nggak ada. Nah, yang pertama puasa wajib. Kapan puasa itu diwajibkan di dalam Islam? Habib Hasan Al-Kaf dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah menyebutkan ada 6 ibadah puasa yang diwajibkan. Yang pertama jelas adalah puasa Ramadan. Dalilnya sudah kita sebutkan yang kemarin, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian hadis-hadis lain yang menyebutkan tentang kewajiban ibadah puasa. Jadi ibadah yang pertama yang wajib puasa Ramadan. Yang kedua adalah puasa qadha atau puasa mengganti. Karena puasa Ramadan itu wajib, dan kadang ada kondisi-kondisi di mana Islam memberikan keringanan. Di bulan Ramadan ada orang-orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Contohnya kalau ada perempuan yang datang bulan atau nifas, kemudian misalnya ada orang yang dalam kondisi musafir pergi jauh yang sudah memenuhi syarat, ini tidak diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan itu, tapi dia wajib mengganti di hari lain. Nah, ini namanya puasa qadha. Yang ketiga, puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa kafarah, atau bahasa sederhananya adalah puasa hukuman. Contohnya misalnya ada orang pasangan suami istri yang di siang hari bulan Ramadan berhubungan badan, naudzubillah, maka dalam Islam itu suami tersebut diberikan sanksi, yaitu berupa puasa, yaitu wajib puasa selama 2 bulan berturut-turut, tidak boleh terputus di tengah jalan. Nah, puasa ini wajib, dan ini namanya puasa kafarah atau puasa hukuman. Jadi yang pertama puasa yang wajib adalah puasa Ramadan, yang kedua adalah puasa qadha atau mengganti, yang ketiga adalah puasa kafarah atau puasa hukuman, yang keempat adalah puasa dalam ibadah haji atau umroh untuk mengganti fidyah. Jadi kadang ada kondisi di mana seseorang wajib menyembelih kambing karena dia melanggar aturan dalam ibadah haji, atau dia meninggalkan kewajiban, meninggalkan rukun. Contohnya dia tidak wukuf, dia ketinggalan wukuf, maka dia harus menyembelih kambing. Kalau dia tidak mampu, maka Allah mewajibkan dia untuk berpuasa 10 hari, 3 hari dalam proses ibadah haji, 7 hari kalau sudah pulang ke kampungnya. Nah, puasa ini namanya puasa untuk mengganti fidyah dalam ibadah haji atau umroh. Itu juga wajib. Kemudian yang kelima, puasa sebelum sholat istisqa, sebelum sholat meminta hujan. Kalau pemimpinnya sudah mewajibkan berpuasa selama 3 hari sebelum melaksanakan sholat minta hujan, maka puasa ini hukumnya menjadi wajib bagi rakyatnya. Itu yang kelima. Yang keenam, puasa yang wajib itu adalah puasa nadar. Nadar itu bagaimana? Contohnya misalnya ada orang yang bernadar, dia misalnya punya hajat, punya keinginan, dia sedang sakit, dia ingin sembuh, kemudian dia bernadar, diucapkan oleh lidahnya, dia misalnya mengucapkan, ya Allah, jika saya sembuh dari penyakit ini, maka saya bernadar akan berpuasa sekian hari misalnya. Maka awalnya puasa sekian hari itu nggak wajib, tapi karena dia sudah bernadar, maka puasa itu jadi wajib. Nah, itu puasa ke-6 yang wajib. Nah, perlu diperhatikan, kadang ada beberapa orang yang salah paham. Nadar itu menjadi wajib kalau sudah diucapkan. Kalau hanya sekedar dalam hati, dia dalam hati bernadar tapi tidak diucapkan, maka ini belum wajib. Jadi kalau sudah bernadar dan diucapkan dalam hati kemudian dilafalkan oleh lisan, ini menjadi wajib.
Misalnya dia bernadar berpuasa, harus berpuasa. Kalau tidak berpuasa dia berdosa. Jadi ada 6 puasa wajib. Yang pertama adalah puasa Ramadan, yang kedua puasa qadha atau puasa mengganti, yang ketiga adalah puasa kafaroh, puasa hukuman, yang keempat adalah puasa mengganti menyembelih kambing atau fidyah dalam ibadah haji atau umroh, yang kelima adalah puasa 3 hari sebelum sholat istisqa kalau sudah diwajibkan oleh pemimpin. Yang terakhir adalah puasa nazar. Jadi itu hukum pertama, yaitu puasa wajib. Kemudian yang kedua adalah puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini cukup banyak variasinya. Yang pertama, ada puasa sunnah yang berulang-ulang setiap tahun. Jadi putaran waktunya itu setiap tahun. Yang pertama puasa Arafah. Nah, puasa Arafah ini tanggal 9 Dzulhijjah. Ketika jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah, mereka tidak berpuasa, tapi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji disunahkan untuk melakukan ibadah puasa Arafah. Ini pahalanya sangat besar, menghapus dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Kemudian puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Kemudian Tasu'a tanggal 9-nya, 9 Muharram. Kemudian juga tanggal 11 Muharram, jadi tanggal 9, 10, 11 Muharram. Kemudian 6 hari di bulan Syawal. Ini ada hadisnya mengatakan bahwasanya kalau ada orang berpuasa penuh di bulan Ramadan, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Kemudian juga yang berulang-ulang setiap tahun adalah puasa di bulan-bulan haram, puasa di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan-bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian juga Rajab. Ini puasa di 4 bulan ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang berulang-ulang tiap tahun juga adalah puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini juga termasuk hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah bersumpah wal fajr walayalin asyr. Mayoritas ulama mengatakan walayalin asyr ini adalah 10 hari atau 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Maka di 10 hari ini disunahkan kita berpuasa sunnah, dan ini berulang setiap tahun. Itu yang pertama. Yang kedua ada puasa sunnah yang berulang setiap bulan. Contohnya puasa Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Itu Ayyamul Bid namanya. Dinamakan Ayyamul Bid karena itu waktu di mana bulan purnama, yaitu kondisi atau suasana terang, makanya dinamakan hari-hari putih karena suasana terang. Kemudian puasa Ayyamus Sud, hari-hari hitam, artinya kondisi gelap, yaitu di tanggal 28, 29, 30 di setiap bulan Hijriah. Ini yang berulang-ulang setiap bulan. Kemudian ada puasa yang berulang-ulang setiap minggu, yaitu puasa Senin dan Kamis. Nah, puasa Senin Kamis ini salah satu keutamaannya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa amal ibadah kita dilaporkan oleh malaikat mingguan itu setiap 2 kali, setiap hari Senin dan hari Kamis. Dan Rasulullah berpuasa di hari Senin dan hari Kamis dengan tujuan agar ketika amal ibadah beliau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi beliau berpuasa, dan beliau sunahkan kita untuk melakukan itu agar kita dilaporkan amal kita di hari Senin dan hari Kamis dalam kondisi kita beribadah dan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa sunnah yang selanjutnya adalah puasa Daud. Nah, puasa Daud ini adalah yang terbaik, yaitu sehari puasa, sehari tidak, puasa tidak, dan seterusnya. Itu namanya puasa Daud, dan ini adalah ibadah puasa sunnah yang paling baik sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian hukum selanjutnya yaitu adalah puasa makruh. Kapan puasa makruh itu? Kalau misalnya ada orang berpuasa sunnah hanya di hari Jumat, atau hanya di hari Sabtu, atau hanya di hari Minggu saja, ini hukumnya makruh. Kecuali kalau misalnya dia puasa Jumat dan Sabtu, atau Sabtu dan Minggu, atau 3-3 harinya, atau Kamis dan Jumat. Intinya menjadi makruh kalau hanya salah satu di antara 3 hari itu saja. Itu yang makruh. Kemudian hukum yang selanjutnya yaitu puasa haram. Nah, yang haram ini dibagi menjadi 2 macam. Ada yang haram tapi sah.
Jadi dia itu melakukan sesuatu yang haram, tapi puasanya tetap dihitung sah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah puasa sunnahnya seorang istri tanpa izin dari suaminya, atau seorang budak tanpa izin dari majikannya. Ini dia haram tapi tetap sah puasanya. Kemudian yang kedua, yang haram tapi tidak sah, yaitu contohnya berpuasa di hari Idul Fitri, atau berpuasa di hari Idul Adha, atau berpuasa di hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, atau berpuasa hanya separuh terakhir bulan Sya'ban, dari tanggal 16 sampai akhir Sya'ban dia berpuasa sunnah, sementara sebelumnya tidak puasa. Ini haram dan tidak sah puasanya. Dan yang kelima, yang haram dan tidak sah itu adalah puasa di hari Yaumusyak. Yaumusyak itu artinya hari keraguan. Artinya di tanggal 30 Sya'ban masih belum ada kabar pasti bahwa itu adalah bulan Ramadan, tapi dia sudah ambil inisiatif berpuasa di hari itu. Nah, ini namanya Yaumusyak, hari keraguan. Orang yang berpuasa di hari itu haram, dia berdosa, dan juga puasanya tidak sah, tidak dianggap dalam bulan Ramadan karena itu masih belum pasti masuk bulan Ramadan. Nah, kalau di Indonesia kita tinggal menunggu sidang isbat dan keputusan dari pemerintah. Insya Allah kita akan menyaksikan bagaimana pemerintah memutuskan awal bulan Ramadan. Jadi kalau masih kita ragu, belum ada keputusan dan kepastian tentang awal Ramadan, jangan dulu puasa. Itu malah kita akan menjadi berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah 4 macam hukum ibadah puasa. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Jadi nggak ada yang mubah. Semoga apa yang kita sampaikan di video ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita, bisa kita amalkan, dan bisa lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.